Bab 4514. Apakah benar-benar ingin melihatnya? Tobi Qiu terbang dan dia meninju kekosongan seolah melampiaskan amarahnya. Kekosongan meledak dan ombak bergulung, menyapu dunia. Di atas peron, batu mutiara yang keras langsung hancur dan reiki yang menghubung langsung menghempaskan ribuan mil awan, membentuk gelombang udara di kehampaan sekitarnya, berputar dan berfluktuasi. Bayi iblis berpola 3 yang terbang jauh merasakan aura yang menakutkan, dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi. Dengan kekuatan Tuan saat ini, hampir mencapai puncak level 3 penurunan. Belum lagi kekuatan 3 penurunannya, bahkan Eric Kin pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini. Eric Kin berani membunuh begitu banyak temannya, kematiannya tidak lama lagi. Senior Hu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tobi Qiu berbicara. Evan Hu terbang keluar tanpa mengeluarkan suara. Puluhan bayi iblis ini mengacaukan segalanya. Rencana awalmu untuk membuka segel iblis, tempat warisan dan memaksa ketiga jiwa itu keluar telah gagal, kata Tobi Qiu dengan wajah muram. Sangat disayangkan. Aku awalnya ingin menggunakan bayi iblis dan setan untuk membunuh sejumlah besar kultivator di sini, memaksa ketiga orang itu untuk segera muncul, tetapi ketiga orang tua itu benar-benar tenang. Evan Hu berkata dengan dingin. Sekarang setelah bayi iblis terbunuh dan monster dihancurkan, mereka akan menjadi semakin lebih tenang lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tobi Qiu bertanya. Inti dari rencana tidak berubah. Palingan aku akan pergi ke sana sendiri. Benda-benda tersegel itu adalah bawahan terbaik kita dan kita semua harus mengumpulkannya di sini. Kamu pergi sendiri. Kalau begitu kamu hanya mengurusi hal yang berurusan dengan kita tanpa menimbulkan masalah. Tobi Qiu mengerutkan kening. Meskipun dia ingin menemukan dan membunuh Eric Kin, namun yang dilepaskan hanya sebagian dari kemelekatan jiwa Evan Hu dan itu bukanlah tingkat kultivasi, melainkan hanya tingkat kesadaran. Dengan kata lain, kekuatan Evan Hu berasal darinya dan dirinya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Selama kamu di sini, tidak ada yang bisa membunuhku. Evan Hu tertawa aneh dan energi darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya, lalu secara bertahap berubah menjadi tubuh kloning di sekelilingnya. Pada akhirnya, puluhan roh Evan Hu berhamburan seperti burung yang ketakutan dan terbang ke segala arah. Tobi Qiu kembali ke singgasana dan menutup matanya lagi. Namun, dalam kehampaan, beberapa pasang mata dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di puncak. Bocah Qin benar-benar bintang keberuntungan kita, dia benar-benar menyelesaikan malapetaka bayi iblis itu, kata tukang mabuk dengan takjub. Si tua serakah dan tuan kesepian juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama dan hampir turun tangan. Tanpa diduga, hampir semua bayi iblis mati dan kultivator aman. Semuanya, Evan Hu sudah pergi, kata si tua serakah dengan suara berat. Sekarang semuanya sudah siap, haruskah kita menekannya dulu? Jangan terburu-buru, mungkin orang ini adalah umpannya. Tuan kesepian itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Iblis langit sangat licik, dia memiliki tubuh kloning yang sangat banyak, begitu posisi kita diketahui salah satu tubuh kloning, yang lain akan langsung tahu dan kita akan ketahuan. Tukang mabuk juga berkata, 3 sesepuh telah mendapatkan stempel Dewa Bintang sejak lama, tetapi mereka masih menunggu. Karena hanya ada satu kesempatan untuk menekan, jadi harus yakin sebelum dapat mengambil tindakan. Bagaimana menurut kalian? Kata si tua serakah. Kunci dari penindasan bukanlah Evan Hu, melainkan Tobi Qiu dan Evan Hu, kata tuan kesepian dengan mata berbinar. Eric Kin menciptakan peluang bagus untuk kami.
Sekarang tubuh cloning Evan Hu sudah hilang, tapi Tobi Qiu masih ada. Menekan Tobi Qiu hasilnya sama. Tukang mabuk juga mengangguk. Tunggu saat Evan Hu terbang menjauh, ayo kita bergerak. Jika Evan Hu terputus dari dunia luar, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pergi ke pulau lain, setelah meninggalkan pulau yang tercemar oleh energi iblis. Erikin membuat formula dengan kedua tangan, meninggalkan beberapa pola dewa pada energi hitam bayi iblis dan menoleh untuk melihat ke kerumunan. Selanjutnya, aku hanya perlu mengeluarkan ingatan di lautan kesadaran bayi-bayi iblis ini dan di dalamnya ada hal yang ingin kalian ketahui. Tapi apakah kalian benar-benar ingin melihatnya? Pada akhirnya, Erikin mau tidak mau memastikannya lagi. Karena samar-samar dia tahu bagaimana gambaran-gambaran itu akan menyentuh semua orang. Erikin, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi apapun yang terjadi, kami juga ingin tahu yang sebenarnya, kata Susan Xiong. Itu benar, karena sudah terjadi, maka lebih baik kita mengetahuinya dibandingkan menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, kata Kelvin Peng dengan serius. Erikin sudah mengingatkannya sebelumnya dan keduanya juga membuat beberapa persiapan di hati mereka. Baiklah. Erikin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan kilatan cahaya Reiki yang jatuh ke pola dewa yang menyegel energi hitam. Cahaya beredar dan pola dewa terus-menerus mengeluarkan ingatan dalam kemelekatan jiwa bayi iblis. Seberkas cahaya menyembur keluar dan terbentang menjadi tirai cahaya di udara. Setelah itu, semua yang dilihat bayi iblis itu disajikan dengan jelas di depan semua orang. Erikin mundur beberapa langkah dan juga melihat gambar yang sedang dibuka. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi jika dia tidak menjelaskannya, sulit bagi semua orang untuk menerima kenyataan. Disinilah letak keraguannya. Oleh karena itu, daripada repot-repot menjelaskan, Erikin akan mempertimbangkannya, lebih baik menangkap bayi iblis dan membiarkan semua orang menyaksikan apa yang terjadi dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa hal dalam memori bayi iblis yang tidak dirinya ketahui dengan jelas dan dirinya juga dapat melihat beberapa hal. Sedangkan cara memastikan bayi iblis itu datang dan meletakkan formasi, ini sangat sederhana. Menilai dari informasi yang didapat dari bayi iblis dan tindakan mereka, pasti ada bayi iblis lain yang akan pergi ke dua area lain untuk mengumpulkan monster. Itu hanya masalah waktu. Gambar terus berubah di depan mata semua orang. Erikin mengotak-atik Reiki dan menghapus beberapa ingatan yang tidak berarti. Segera, adegan Tobi Qiu di tanah warisan mulai muncul. Dari merebut buah spiritual, hingga menyerang dan membunuh beberapa kultivator, bagaimana memisahkan platform Jianfeng dan terbang ke kedalaman laut warisan. Dan di tengah tanah warisan, semua orang melihat Tobi Qiu naik tahta dan bermain-main dengan aturan. Semuanya sampai saat ini, kecuali perasaan tertekan dan gelisah, cukup normal. Namun kemudian, ketika Tobi Qiu menyelam ke laut dalam dan pergi ke suatu tempat yang diselimuti energi bintang. Bersamaan dengan 7 tuan istana bintang, 5 kaisar iblis tumbang satu persatu. Suasana mulai membeku. Napas banyak kultivator mulai tersendat saat ini. Mata Susan Xiong memerah dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kelvin Peng jatuh berlutut dan jiwa dewanya seperti telah tersedot keluar. Mereka yang meninggal di luar istana termasuk ibu dari Susan Xiong, ayah dari Kelvin Peng dan juga tuan istana serta kaisar iblis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang tua mereka akan mati di tempat seperti itu, di bawah serangan konspirasi secara diam-diam. Klan unggas yang tak terhitung jumlahnya, klan beruang dan kultivator kota F tidak bisa menahan teriakan,
memeluk kepala mereka dan mengepalkan tangan mereka. Sejumlah besar kultivator menengadah ke langit dan menangis, meratap terus-menerus. Bahkan Mitayan, Sierra King dan lainnya menunjukkan kesedihan. Meskipun mereka tidak memiliki kerabat dekat, namun Caleb Song adalah kakak mereka yang baik dan selalu memperlakukan mereka seperti adik sendiri. Bahkan jika master lain tidak ada hubungannya dengan mereka, namun orang-orang ini adalah master teratas di Jiushu, namun mereka mengendalikan tatanan Jiushu dan menjaga perdamaian. Tapi saat ini, mereka bertarung satu persatu dan mati di tangan Tobikyu. Bersambung.